Facebook itu banyak sekali update mengenai pencarian atau mencari Angelin yang hilang. Nah, akhirnya berita hilangnya Angelin ini semakin besar gaungnya karena kepolisian daerah Bali kemudian bekerja sama dengan beberapa NGO dan juga ada beberapa lembaga lain yang nantinya ini besok akan melakukan pencarian yang notabene itu adalah besar-besaran. Seperti apa kisah dari Angelin ini dan bagaimana ini tadi sudah ada Sekjen dari Komnas Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait yang sebenarnya juga sudah meninjau lokasi rumah dari Angelin dan menemukan hal-hal yang dikiranya kurang pantas lah untuk anak untuk hidup di sana. Seperti apa informasinya? Berikut adalah informasi selengkapnya. 20 hari sudah bocah berusia 8 tahun di Denpasar, Bali, Angelina menghilang. Hingga kini belum ada titik terang kabar mengenai Angelina. Komnas Perlindungan Anak sempat berkunjung ke rumah Angelina di Jalan Sedap Malam, Denpasar, Bali pekan lalu. Mereka langsung menemui ibu angkat Angelina, Teli. Menurut Ketua Komnas Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait, tempat tinggal Angelina tidak layak dihuni karena bau dan kotor sehingga akan mengganggu psikologis anak. Namun ibu angkat korban tidak menerima tempat tinggalnya dianggap tidak layak. Ya, jadi maksud saya gini, bukan mempersoalkan itu. Lagi. Bukan mempersoalkan itu. Tempat saya ini kayak sampah. Memang ya. Enggak bagi anak yang seperti itu tidak layak. Itu di mana-mana kalau boleh itu lebih. Jadi bukan mempersoalkan itu, tapi paling tidak saya punya pendapat anak sebesar itu. Bapak sudah pergi ke tempat orang piara babi, piara ayam, lebih kotor dari rumah saya. Ada. Tidak diskusi itu ya. Itu yang mau kita klarifikasi ya. Itu yang mau kita. Aris juga menemukan ada upaya mempekerjakan Angelina sehingga bocah SD tersebut harus diselamatkan. Nah, itu kami harus menemukan itu dan harus menemukan itu supaya ini menjadi clear, supaya menjadi jelas bahwa anak ini kenapa dia keluar dari tempat ibu ini sehingga kita bisa menyelamatkan anak-anak. Dugaan adanya kekerasan yang dialami Angelina sempat diungkapkan guru SD 12 Sanur Denpasar, Bali, tempat Angelina menimba ilmu. Angelina dinilai tidak seceria teman-teman yang lain. Pihak sekolah pun sempat memanggil orang tua angkat Angelina. Menurut prediksi kami, walaupun dalam tanda kutip, ya, melihat fisik daripada anak itu, pertama kurang mendapatkan perhatian dari orang tua selayaknya anak seumur itu. Kedua, prediksi kami dalam tanda kutip tidak mendapatkan kelakuan yang buruk di rumah tangga. Artinya, yaitu apakah itu kekerasan atau bagaimana. Hingga kini polisi masih terus mencari keberadaan Angelina. Polisi masih menanyai saksi-saksi termasuk ibu angkat Angelina, Teli. Dari Denpasar, Bali, Muhammad Nasri, Metro TV. Nah, jadi banyak asumsi-asumsi atau kemungkinan apa yang terjadi dengan Angelin. Apakah betul diculik, apakah betul tidak dibesarkan secara layak. Sudah ada bersama kami di studio Sekjen dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Ibu Erlinda. Ibu Erlinda, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Ini saya pas ngelihat ada logo KPAI, ada kepolisian daerah Bali, kemudian ada NGO juga internasional bahkan untuk mencari besar-besaran besok. Itu akhirnya gaungnya besar sekali ya. Awalnya kan hanya rame di sosial media. Sebenarnya apa sih yang sudah diketahui nih saat ini oleh KPAI? Sebenarnya kenapa gitu? Apa yang terjadi oleh Angelin ini berdasarkan temuan di lapangan? Iya, jadi mungkin kalau boleh flashback sedikit ya. Karena kan hal semacam ini bukan yang pertama kali. Jadi anak menjadi target sasaran untuk dijadikan dugaan komoditi dan sebagainya itu juga cukup besar. Nah, kita khawatir karena Bali ini tempatnya para anak-anak ini dimanfaatkan dalam tanda kutip, sehingga tadi makanya ada NGO internasional, Mabes Polri, ya, ataupun dari Polda Metro Jaya sendiri, termasuk kita KPI serta NGO yang lainnya, termasuk Komnas PA juga kan turun. Nah, kita khawatir karena memang beberapa data yang tidak hanya di KPAI, tapi dari Mabes pun juga termasuk dari Kemensos maupun KPPA, data-data terhadap anak yang dieksploitasi, baik itu ekonomi maupun yang lainnya, itu cukup banyak. Nah, kita khawatir ini suatu rangkaian tadinya, suatu rangkaian yang pura-puranya itu anak hilang, tapi ini adalah bagian rangkaian yang lain.
Oke. Semacam itu. Lebih besar ya itu bisa sampai ke perdagangan anak gitu Iya, misalnya. betul. Itu yang kita khawatirkan karena memang Bali datanya, maaf, paling besar. Termasuk paling besar dalam data tadi. Trafficking terhadap anak maupun eksploitasi yang lainnya. Oke. Nah, Mbak Rinda tadi bilang tadi kan awalnya diinformasikan kehilangan, berita Yes, hilangnya anak. betul, Kemudian betul. terus ditakutkan menjadi sesuatu yang lebih besar lagi, begitu Iya. ya. Artinya apa nih dari temuan sementara ada kemungkinan keluarganya yang ikut turut serta untuk dalam kejahatan yang lebih besar atau apa sih Mbak maksudnya? Yang pasti kalau keluarga belum ya, kita belum melihat ada indikasi itu. Tapi investigasi kita di lapangan bersama yang lainnya juga itu lebih kepada tadinya pergeseran. Anak hilang tapi bergeser ke Oke. yang lainnya. Dan memang kita lihat kalau kita tarik lagi, anak tersebut tidak mendapatkan satu perlakuan yang benar itu betul sekali. Kenapa? Menurut dari data investigasi, orang tua, bukan orang tua, tapi orang tua murid yang di sekolah-sekolah, Ya, tadi ada kepala sekolah. betul, termasuk kepala sekolah, itu mereka memang menyatakan selama Angeline di sekolah itu tampak terlihat murung. Tidak, kalau kita tarik lagi, anak tersebut tidak mendapatkan satu perlakuan yang benar itu betul. Menurut dari data investigasi sekali. Kenapa? Orang tua, bukan orang tua, tapi orang di sekolah-sekolah, Ya, tadi ada kepala sekolah. betul, termasuk kepala sekolah, itu mereka memang sama Angeline menyatakan selama sekolah itu tampak terlihat murung. Tidak, tarik lagi, anak tersebut tidak mendapatkan satu, kalau kita tarik perlakuan yang benar itu betul. Data investigasi sekali. Kenapa? Orang menurut dari tua, bukan orang tua, tapi orang di sekolah-sekolah, Ya, tadi ada kepala sekolah. betul, termasuk kepala sekolah, itu mereka memang sama Angeline menyatakan selama sekolah itu tampak terlihat murung. Tidak mendapatkan satu, tarik lagi, anak tersebut perlakuan yang benar itu betul. Data investigasi, orang menurut dari tua sekali. Kenapa? Di sekolah-sekolah, Ya, tadi ada kepala sekolah. betul, termasuk kepala sekolah, itu mereka memang sama Angeline menyatakan selama sekolah itu tampak terlihat murung. Tidak, bukan orang tua, tapi orang tua tidak mendapatkan satu, tarik lagi, anak tersebut perlakuan yang benar itu betul. Orang menurut dari tua sekali. Kenapa? Di sekolah-sekolah, Ya, tadi ada kepala sekolah. betul, termasuk kepala sekolah, itu mereka memang sama Angeline menyatakan selama sekolah itu tampak terlihat murung. Tidak, bukan orang tua, tapi orang tua tidak mendapatkan satu, tarik lagi, anak tersebut data investigasi perlakuan yang benar itu betul. Orang tua sekali. Kenapa? Di sekolah-sekolah, Ya, tadi ada kepala sekolah. betul, termasuk kepala menurut dari sekolah, itu mereka memang sama Angeline menyatakan selama sekolah itu tampak terlihat murung. Tidak mendapatkan satu, tarik lagi, anak tersebut data investigasi perlakuan yang benar itu betul. Yikes. Did you video that? Yeah, but it's not a very good one. Oh, Cindy. I know. You're supposed to lock the door. Pemirsa, salah satu penyebab utama kemacetan ibu kota yaitu tingginya pertumbuhan volume kendaraan bermotor. Ya, untuk menekan laju pertumbuhan kendaraan, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajukan penambahan beban pajak progresif. Menurut data Polda Metro Jaya, kemacetan di Jakarta bertambah 10 hingga 13% per tahun, sedangkan pertumbuhan jalan hanya 0,01% per tahun. Dengan kondisi ini, maka kemacetan yang terjadi di Jakarta semakin meningkat. Tahun 2013, macet di Jakarta dimulai sejak pukul 7 pagi hingga 9 pagi. Namun di tahun 2014, macet di Jakarta pada pagi hari dari pukul 7 pagi hingga 11 siang. Sementara untuk jam pulang kerja, macet dimulai pada pukul 4 sore hingga 10 malam.
Jumlah motor dan mobil di Jakarta meningkat sebesar 12% setiap tahun. Ya, berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, jumlah kendaraan bermotor di Jakarta dan sekitarnya bertambah sebanyak 5.500 hingga 6.000 unit kendaraan perharinya. Jumlah tersebut didominasi oleh pertambahan sepeda motor yang mencapai 4.000 hingga 4.500 per hari. Sedangkan kendaraan roda 4 mengalami pertumbuhan sebanyak 1.600 unit per hari. Angka tersebut berdasarkan surat tanda nomor kendaraan atau STNK yang dikeluarkan Samsat Polda Metro Jaya setiap harinya. Sementara itu, jumlah unit kendaraan bermotor hingga akhir 2014 di Jakarta sebanyak 17.500.000 unit yang didominasi oleh kendaraan roda 2 dengan jumlah 13.084.000 unit. Diikuti dengan mobil pribadi sebanyak 3.226.000 unit, mobil barang 673.000 unit, bus 362.000 unit, dan kendaraan khusus 137.000 unit. Ya, ini tadi kita melihat ya, ini terkait yang Pak Roni tadi menyebutkan, ini tujuan utamanya mengurangi kemacetan, ini terjadi tidak begitu ya? Tadi kita juga lihat ternyata dari Polda mengatakan, Pak Edi, ada peningkatan justru per tahunnya 12%, antara 10 hingga 13 lah begitu. Jadi bisa dikatakan pajak progresif ini tidak efektif begitu mengurangi kemacetan, apa bagaimana? Sejak awal saya sudah bilang bahwa dengan Perda Nomor 8 tahun 2010 yang utamanya tadi ditujukan untuk mengurangi tingkat kemacetan dengan tarif yang 1,5%, 2%, 2,5% dan 4%, itu ternyata kurang efektif dalam rangka menekan tingkat kemacetan. Oleh karena itu dengan peraturan daerah yang baru ini dengan tujuan yang sama dan seiring tumbuh berkembangnya produksi otomotif, maka tarif progresif kita sesuaikan. Kepemilikan pertama menjadi 2%, naik 0,5%. Kalau saya boleh lanjut tadi mencermati yang ditanyakan oleh Pak Roni bahwa kenapa nggak 5% sekalian mobil keempat dan seterusnya. Sebetulnya gini Pak, salah satu kunci keberhasilan penerapan tarif pajak progresif adalah apabila daerah yang secara geografis letaknya berdekatan menerapkan kebijakan yang sama. Kalau kita lihat, kalau kita lompat mobil keempat sampai dengan 10%, mungkin ini salah satu pertimbangan evaluasi Kementerian Dalam Negeri kenapa naiknya hanya 0,5%. Karena kalau kita lihat Jawa Barat itu mobil kepemilikan pertama 1,75%. Kedua 2,25%, jadi naiknya pun 0,5%. Demikian pula Jawa Tengah 1,5, 2%, naiknya 0,5%. Sehingga untuk menghindari terjadinya perpindahan potensi ekonomi atau potensi penerimaan dari DKI ke daerah lain, oleh karena itu tarif ini untuk daerah sekitar relatif diberlakukan hampir sama. Oleh karena itu tidak langsung lompat seperti itu. Sedangkan ini peraturan hanya untuk DKI Jakarta hanya saja untuk ya? DKI Jakarta. Maksudnya keluaran kendaraan yang Jakarta atau kendaraan semua, Pak? Ya, jadi asas pemungutan pajak untuk kendaraan bermotor adalah asasnya asas domisili. Di mana domisili si kepemilik kendaraan bermotor itu berada, maka disitulah dipungut pajak oleh Provinsi DKI Jakarta. Jadi kalau kita lihat ke lebih jauh bahwa sebenarnya DKI Jakarta ini mengalami banyak sekali kerugian. Kenapa? Karena yang saat ini tadi kalau saya lihat data dari 3, sekian juta kendaraan roda 4 yang terdaftar di DKI Jakarta hanya 2 jutaan. Dan motor itu hanya sekitar 6 juta. Tetapi setiap hari yang berlalu lalang di DKI Jakarta itu tadi sampai dengan 13 juta. Iya. Sementara untuk Bekasi dan Depok pajaknya itu akan dinikmati oleh Pemprov Jawa Barat. Dan untuk kendaraan Tangerang walaupun serinya B itu akan dinikmati oleh Pemprov Banten. Banyak DKI, Jakarta ruginya gitu ya. Jakarta didatangi oleh sementara eksternalitas negatif, kemacetan, kerusakan jalan, polusi udara itu yang membiayai DKI Jakarta. Tapi ini mungkin tidak Pak ada hubungannya dengan kenaikan target pajak untuk Pemprov DKI yang 2013 dari 22 tadi akhirnya naik, diminta targetnya naik, itu ada hubungannya tidak? Ya, sehingga perubahan pajak progresif juga ini sejalan disesuaikan begitu. Utamanya tidak untuk itu. Utamanya tetapi untuk meningkatkan tadi mengurangi tingkat kemacetan lalu lintas. Soal nanti terkait dengan penerimaan ini menjadi meningkat itu kan sebagai dampak atau konsekuensi logis daripada adanya kenaikan pajak tadi. Baik, kita akan tanyakan kemudian kepada salah satu masyarakat ya, kalau menurut mereka ini menguntungkan atau tidak. Sudah ada penelpon dengan Bapak Dio dari Rawamangun. Selamat siang Pak Dio. Selamat siang. Halo. Ya Pak Dio, selamat siang. Selamat siang. Ya Pak Dio, ini dengan peraturan baru, menurut Anda bagaimana sebagai salah satu bagian dari masyarakat? Menurut saya bagus sih
Ya, silakan Pak Dio. Iya. Itu saya boleh nanya nggak? Ya, silakan Pak Dio, silakan mau nanya. Itu pajak progresif itu untuk ada batasan tahun-tahunnya mobil atau hanya mobil-mobil tua atau mobil-mobil baru gitu? Kemudian kenapa nggak motor aja, kena pajak progresif? Di jalan motor tuh yang bikin macet, nggak mobil doang. Oh, oke, baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dio. Langsung kepada Pak Edi. Ini berlaku untuk tahun berapa dan kemudian kenapa nggak motor aja nih yang kena pajak progresif? Baik, jadi pemberlakuan progresif ini tidak melihat tahun kendaraan. Oke. Tapi yang dilihat adalah atas kepemilikan. Karena pajak kendaraan bermotor ini pajak atas kepemilikan. Oke. Jadi kalau tadi saya bilang bahwa nama dan atau alamat yang sama, inilah yang dikenakan progresif, tidak melihat tahun kendaraan. Kalau untuk yang motor tadi? Motor memang selama ini kan motor juga kena sama seperti mobil, jadi mobil memang kena progresif, motor juga kena progresif. Mungkin nanti kalau lebih diatur lagi, mungkin saya tangkap tadi kalau motor mungkin progresifnya harus lebih tinggi. Seperti itu. Mungkin ya kalau saya tangkap. Tapi pemberlakuan saat ini mobil maupun motor sama-sama kena progresif dengan grid 0,5% setiap kepemilikan. Yang menarik ini Egan, kan banyak sekali dalam satu rumah begitu ya, karena semua mau tinggal bersama atau mungkin tinggal di sentral kota, sehingga anaknya sudah beli mobil sendiri, orang tua juga sudah beli mobil sendiri, tapi kan otomatis kena pajak progresif walaupun sebenarnya secara kepemilikan dan beli itu berbeda. Anaknya beli sendiri tapi kena juga pajak progresif. Ini bagaimana? Dipertimbangkan tidak sebelumnya, Pak Edi? Dari 2010 sampai sekarang itu belum diterapkan. Namun mulai Juni 2015 ini akan kita terapkan berdasarkan alamat yang sama. Jadi dipukul rata begitu karena ya? amanahnya nama dan atau alamat yang sama, prinsipnya alamat sama. Biar nggak bisa ngakalin lagi gitu ya, Bang Bi ya. Tadi kembali ya untuk mengurangi tingkat kemacetan. Gitu. Iya, oke. Saya ke Pak Roni. Pak Roni, kalau misalnya kita membahas mengenai tujuan ini untuk mengurangi kemacetan. Nah, menurut Anda ini mengurangi kemacetan atau menimbulkan masalah lainnya nih, Pak Roni? Kalau lihat dari tingkat kenaikannya sih, saya nggak yakin tuh. Tetap akan macet tuh. Saya lebih setuju kalau memang mobil kelima itu langsung aja tinggi, misal 15%, 10% itu, sehingga ketika orang membeli mobil juga akan mikir juga gitu tadi. Itu yang pertama. Kedua, kalau ketakutan misalnya orang akan pindah ke provinsi lain itu nggak mudah, karena ketika dia pindah ke provinsi, bisa ke provinsi Banten, otomatis kan pindah domisili, dia harus berubah kartu keluarga gitu, dan itu nggak mungkin juga. Jadi ketakutan Pemda juga nggak tepat juga gitu tadi. Seharusnya memang justru Pemda Provinsi DKI yang rugi gitu, karena mobil-mobil itu kan ada di pinggiran ya, dia datang ke Jakarta, yang bikin macet itu sebenarnya ya maaf kata ya orang-orang yang tinggal di luar Jakarta, bekerja di Jakarta. Nah, Pak Roni, kan tujuan untuk supaya orang nggak ngakalin nih. Kalau menurut Anda dengan peraturan ini efek yang akan muncul nanti seperti apa? Apakah kemudian nanti masyarakat akan tertib menggunakan alamatnya, mendaftarkan kendaraannya atau bagaimana menurut Anda? Ya sekarang kan sistem administrasi pendudukan sudah cukup baik lah. Tinggal ya itu aja kerjasama antara pemerintah provinsi DKI dengan dinas-dinas kependudukan setempat, sehingga ketika orang dia pindah itu langsung online. Jadi Pemprov DKI itu bisa monitor. Misalnya saya pindah kemana, jadi otomatis gitu. Jadi tidak perlu ditanya. Jadi Pemda juga bisa tahu bahwa orang itu pindah alamat atau pindah domisili gitu. Otomatis biasanya ketika orang pindah domisili alamat, dia pasti akan terakhir mikirin mobilnya gitu tadi. Itu tadi. Nah, itu juga tetap akan dikejar bahwa sepanjang Anda tidak memberitahukan kepindahan itu ya tetap akan dikenakan. Nah, itu ke Pak Edi, ini terkait database begitu ya, keakuratan database dan juga kerjasama dengan daerah lain begitu. Menurut Anda itu celah tidak nantinya, apakah sudah diantisipasi atau bagaimana? Ya mungkin dalam waktu dekat kita akan berkoordinasi dengan provinsi-provinsi Jawa Barat, Banten dan Jawa Tengah. Nanti kita coba sebagaimana usulan Pak Roni tadi, bahwa sebaiknya pajak untuk mobil keempat kelima ditinggikan. Otomatis kita tetap akan melakukan koordinasi sehingga terjadi keseragaman di antara provinsi yang secara geografis berdekatan tadi. Tapi kalau orang pindah rumah gitu langsung dapat dicek kalau dia otomatis bagaimana dia Pak datanya Pak? Pindah rumah dan KTP-nya pindah, otomatis pada saat dia mencabut berkas pindah ke provinsi lain, otomatis dia menjadi penerima provinsi lain. Nah, masalahnya banyak yang punya KTP ada 1, 2, 3 KTP begitu Pak. Itu masalahnya lebih luas lagi ya. Betul sekali. Double punya 2, 3 KTP. Kita sapa dulu penelpon kita selanjutnya, ada Bapak Soleh di Jakarta. Selamat siang Pak Soleh. Selamat siang. Ya silakan langsung saja Pak Soleh, mungkin ada pertanyaan atau komentar kepada narasumber kami. Ya, satu untuk narasumber, satu untuk presenter ya.
Mohon maaf Pak Soleh, kami tidak mendengar suara Anda di studio, mungkin bisa Lebih keraskan sedikit suaranya Pak? Iya, ada 2 poin. Pertama untuk narasumber, yang kedua untuk presenter. Oke. Ya, yang pertama ini untuk narasumber, sepertinya ini kekeliruan yang sama selalu terulang terus. Di mana bila kita membuat satu rule, peraturan, itu seolah-olah kita hidup dalam ruang hampa, tidak memperdulikan praktek nyata di lapangan. Sekarang bagaimana kalau ada case seperti ini? Di satu alamat, satu nomor rumah, itu ada beberapa rumah di dalam alamat yang sama. Katakan contoh, Jalan Gunung Sahari nomor 40 titik. Tidak ada A, B, C, tidak ada. Tapi di alamat tersebut, di nomor tersebut ada beberapa rumah dan beberapa keluarga yang tidak punya hubungan sama sekali. Ya. Yang kedua, untuk presenter. Ini saya pergunakan kesempatan ini karena setiap kali nelpon itu tidak ada yang angkat. Kebetulan ini nyambung, tolong disampaikan kepada program manager untuk money report. Itu quotation rupiah terhadap US dollar, narasinya sudah tepat, tapi notasinya tuh keliru. Kita sudah berusaha memberitahu, kirim email dan sebagainya, tapi tidak ada respon. Nah, kesempatan ini kita pergunakan. Saya mempunyai kompetensi untuk hal ini karena saya mengajar mata kuliah International Finance di satu program pasca sarjana. Terima kasih Pak Soleh atas masukannya. Itu namanya pembodohan publik gitu. Baik, terima kasih atas masukan dan pertanyaannya Pak Soleh. Ya, nanti disampaikan ke pihak yang berwenang. Ya, saya tanyakan dulu kepada Pak Edi nih. Pertanyaan yang pertama tadi, di dalam satu alamat ada beberapa rumah. Jadi terima kasih Pak Soleh masukannya. Jadi nanti untuk kasus yang seperti Pak Soleh bilang, alamatnya misalnya Jalan Gunung Sahari titik. Sementara di dalam alamat itu ada beberapa rumah yang tidak saling mengenal, bahkan disebutkan tadi. Ini nanti justru perbaikan di internal kami, di sistem kami, bahkan untuk kasus tertentu pada saat melakukan pendaftaran atau perpanjangan ulang terhadap pajak kendaraan bermotornya, itu bisa disampaikan pada petugas yang ada di kantor Samsat, dalam ini Dinas Pelayanan Pajak. Kalau memang ternyata itu berbeda, artinya kakaknya ini kartu keluarga memang bisa dipisahkan, otomatis tidak akan kena progresif. Karena dalam pemikiran saya adalah bahwa dalam satu jalan tadi, walaupun banyak rumah, pasti kartu keluarganya masing-masing memiliki satu persatu. Ya, jadi karena tadi dilihat dari kartu keluarganya. Jalan Gunung Sahari titik, kalau memang ada beberapa kartu keluarga, maka perbedaan kartu keluarga tadi tidak akan kena progresif. Jadi bisa protes itu Pak? Sepanjang bisa menunjukkan kartu keluarga bahwa ini bukan dalam keluarga yang sama. Ya, otomatis tidak kena progresif. Tidak kena, ya? Walaupun nama jalannya sama. Oh, oke. Berarti itu nanti berpulang kepada ini ya, pendataan lagi ya, sekali lagi ya, biar tepat ya. Nanti kita perkuat lagi di sistem administrasi registrasi kependudukan. Oke, baik. Saya kembali kepada Pak Roni. Pak Roni, kemudian ini baik dari pajak maupun dari Pemda, ini kemudian yang nanti akan diantisipasi sejak memberlakukan ini peraturan baru ini apa yang perlu diantisipasi? Ya mungkin sosialisasi kali. Jadi ketika saya bayar pajak progresif, seharusnya itu kan saya terima apa kan? Seharusnya ketika Pemprov bangun jalan ataupun jembatan, dia tulislah jembatan ini adalah hasil pajak kendaraan bermotor yang Anda telah bayar. Sehingga saya merasa puas gitu loh, saya nggak rugi gitu. Tapi kalau saya udah bayar terus saya nggak dapat apa-apa dari Pemda, ya saya juga kadang-kadang ya juga protes juga apa yang saya dapatkan. Dan saya yakin juga masyarakat yang lain juga pasti merasa juga ada pertanyaan, udah naik-naik kok tetap macet ataupun nggak ada apa-apa. Nah, seharusnya itu tadi feedbacknya itu yang harus diberikan oleh padahal tujuannya untuk membenahi kemacetan gitu ya. Jadi masyarakat membayar tapi mendapatkan keuntungan begitu ya. Masyarakat bertanya, ini keuntungan buat saya bayar pajak apa begitu ya. Baik, kita masih ada satu segmen lagi ya Egan dan Pak Edi juga Pak Roni. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini.